Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pertumbuhan aura mendalam Murong Qianshui terus berlanjut, dan tidak hanya tidak melambat secara bertahap, bahkan tumbuh dengan kecepatan yang lebih cepat. 15 menit telah berlalu, dan aliran energi besar di sekitar Murong Qianshui tiba-tiba berubah menjadi tenang, dan kemudian sedikit demi sedikit, akhirnya berhenti. Tiba-tiba, aliran sungai, yang mengalir menuju seluruh Frozen and Divine Hall, berbalik dan mengalir deras ke tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Kata Chu Yueli dengan khawatir. Aliran energi yang sangat besar mengalir semakin cepat, seolah-olah energi yang sangat besar di seluruh ruang, atau bahkan di seluruh langit dan bumi, berkumpul di Murong Qianshui. Bulu mata Murong Qianshui mulai bergetar, dan lapisan cahaya biru es perlahan muncul di sekujur tubuhnya. Di bawah pancaran cahaya, kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi sebening kristal seperti salju putih paling murni tanpa cacat. Kemudian samar-samar, cahaya es yang indah, yang mungkin hanya dimiliki oleh es yang berumur 1000 tahun, dapat terlihat mengalir kemana-mana. Bahkan rambut panjangnya yang awalnya berwarna hitam pekat perlahan-lahan berubah menjadi warna biru es yang dangkal. Seolah-olah seluruh tubuhnya, pada saat ini, telah benar-benar memiliki apa yang disebut kulit es dan tulang batu giok. Ini adalah gadis-gadis di Frozen Cloud semuanya tercengang, perubahan pada tubuh Murong Qianshui bukanlah hal asing bagi mereka. Setiap kali Xia Qingyue melepaskan tahap ke-7 dari Frozen and Divine Arts, tubuhnya akan mengalami perubahan seperti itu. Dalam keadaan ini, kekuatan seni mendalam es yang dia gunakan akan melonjak secara eksplosif. Namun, mereka hanya melihat fenomena seperti itu pada tubuh Xia Qingyue, itu tidak pernah muncul pada orang lain, dan juga tidak pernah muncul dalam catatan Frozen Cloud Asgard. Pada saat ini, sinar berwarna biru es tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Murong Qianshui, menerangi seluruh Frozen and Divine Hall dengan kilau biru. Dalam keheningan, lapisan demi lapisan es tebal dengan cepat mengembun di dinding dan tanah Frozen and Divine Hall. Dalam sekejap mata, ruangan batu ini, yang terbuat dari batu giok surgawi, berubah menjadi ruangan es. Di udara, bintik-bintik putih bercahaya bersinar, sebelum berubah menjadi roh es yang menari satu demi satu. Roh es ini jauh berbeda dari roh es yang mereka kenal. Aura mendalam dan kehadiran kehidupan yang dipancarkan oleh setiap roh es ini sangat kaya, seolah-olah mereka adalah makhluk mandiri, lengkap dengan kehidupan mereka sendiri, bahkan tawa yang mereka buat saat menari pun terdengar samar-samar. Roh-roh es ini dengan sengaja terbang dan menari di dalam Frozen and Divine Hall, menaburkan kepingan salju yang menari. Dan kemudian, seolah-olah mereka tertarik oleh sesuatu, semuanya terbang menuju Murong Qianshui. Dan berasimilasi dengan tubuh batu gioknya yang sedingin es. Rambut biru Murong Qianshui berkibar di udara, dan pada saat ini, sinar biru es yang dipancarkan dari tubuhnya berubah menjadi sangat pekat. Meskipun terlihat tenang dan lembut, namun hampir menyilaukan mata. Master Senior Murong, telah menyelesaikan terobosan besar. Feng Shui'er dengan ringan berseru. Jika bukan karena takut mengejutkan Yun Ce, emosi mereka sudah lama tidak terkendali. Saat pancaran cahaya biru es di tubuh Murong Qianshui mencapai puncaknya, setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa aura mendalam Murong Qianshui telah mengalami perubahan kualitatif yang menyeluruh. Meskipun itu adalah aura awan beku yang sangat mereka kenal, aura itu luar biasa kaya, dalam, dan luas. Itu jauh melampaui milik mantan Master Asgard Gong Yuxian, dan bahkan jauh melampaui milik Xian Qingyue, seseorang yang telah mencapai setengah langkah ke alam mendalam Tyrant. Sepanjang hidupnya, mereka belum pernah merasakan aura awan beku yang telah mencapai alam setinggi itu. Ini adalah alam mendalam Tiran, tuan pertama Frozen Cloud Asgard kami dalam sejarah. Mulanya dengan paksa memegangi bibirnya,
tidak membiarkan dirinya kehilangan kendali dan berteriak dengan suara yang terlalu keras. Cahaya yang bergejolak di matanya yang indah tampak seolah-olah hampir mengembun menjadi air mata. Sebuah keajaiban yang luar biasa, Master Asgard benar-benar telah melakukannya. Chu Yueli dengan ringan mengangkat jari gioknya dan melakukan tindakan diam, menyebabkan gadis-gadis itu segera merendahkan suara mereka. Dengan sekuat tenaga, dia menahan diri agar tidak mengeluarkan suara lain, namun, ekspresinya masih terlihat sangat bersemangat hingga kehilangan kendali. Bahkan jika mereka sudah memiliki kepercayaan dan rasa hormat yang tak tertandingi terhadap Yun Ce, ketika sampai pada masalah kemampuan untuk secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang dalam satu alam besar dalam waktu singkat, itu masih merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka bantu. Keraguan, beberapa tahun yang lalu, ketika Xia Qingyue menjadi tahta karena kaisar teratai hati yang bangkit, itu sudah merupakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua langit yang mendalam. Untuk secara langsung menaikkan tahta menjadi tuan, dalam batas-batas seluruh benua langit yang mendalam, itu hanyalah sebuah mitos yang terlalu dilebih-lebihkan. Itu jutaan kali lebih luar biasa daripada saat dia mengatakan bahwa dia bisa membuka semua pintu masuk mendalam mereka saat itu. 3 tahun yang lalu, dia membawa keajaiban bagi seluruh Frozen Cloud Asgard dengan membiarkan kekuatan 7 peri Frozen Cloud meningkat pesat hanya dalam beberapa tahun, yang kemudian membuat pencapaian masa depan mereka tak terduga. Dan sekarang, dia sekali lagi membawa keajaiban demi keajaiban bagi Frozen Cloud Asgard. Pada saat yang sama, mereka mengingat apa yang dikatakan Grand Asgard Master, Feng Qianhui, sebelumnya. Jika Frozen Cloud Asgard bisa melewati kesengsaraan besar selama 1000 tahun, maka ia pasti akan berkembang selama 10.000 tahun ke depan. Dan saat ini di depan mereka, Yun Ce, yang mata mereka terpaku erat, mungkin, tidak, dia pastilah orang yang akan membawa Frozen Cloud Asgard ke 10.000 tahun yang berkembang. Peningkatan kekuatan mendalam Murong Qiansui tidak berhenti tepat setelah terobosannya ke alam mendalam Tyrant, melainkan terus melonjak dengan cepat. Selain itu, peningkatannya ternyata tumbuh lebih cepat. Kabut bersalju melayang di tubuhnya saat roh es terbang dan menari-nari. Auranya yang dalam menembus batas setiap tarikan napasnya. Tingkat pertama dari alam mendalam Tyrant. Tingkat kedua dari alam mendalam Tyrant. Tingkat ketiga dari alam mendalam Tyrant. Tingkat keempat dari alam mendalam Tyrant. Tingkat kelima dari alam mendalam Tyrant. Gadis-gadis Frozen Cloud melewati setiap momen dengan tingkat keheranan yang ekstrim. Bagi mereka, menerobos ke dalam Tyrant mendalam sudah merupakan keajaiban seperti mimpi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mencapai mendalam Tyrant sebenarnya hanyalah permulaan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, aura mendalam Murong Qiansui terus melonjak secara eksplosif dari alam mendalam Tyrant tingkat pertama, mengarah ke terobosan berturut-turut, dari tingkat pertama, ke tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat. Hanya setelah terobosan keempat, dan setelah naik ke pertengahan tahap level kelima, akhirnya perlahan-lahan terhenti. Hanya dalam waktu 5 jam, Murong Qiansui menerobos menjadi tuan besar tingkat 5 dari tahta tingkat 8. Aura di tubuh Murong Qiansui mulai tenggelam, dan udara dingin juga menyebar sedikit demi sedikit. Pada saat ini, tangan Yun Ce perlahan menjauh dari tubuh Murong Qiansui, dadanya bergelombang saat dia menghembuskan napas dengan paksa. Mata gadis-gadis itu juga beralih dari Murong Qiansui ke Yun Ce, rupanya, perasaan gembira di setiap wajah seputih salju mereka sudah sangat kuat hingga tak terlukiskan dengan kata-kata, dan mata yang mereka gunakan untuk menatap Yun Ce dipenuhi dengan kilau. Yun Ce perlahan membuka matanya. Mengikuti relaksasi tubuh dan pikirannya, sejumlah besar keringat jatuh dari dahi Yun Ce seperti hujan, dan napasnya menjadi sangat tergesa-gesa. 3 tahun yang lalu, ketika dia membuka pintu masuk yang dalam untuk gadis-gadis di Frozen Cloud,
seluruh prosesnya sangatlah mudah, jumlah kelelahan yang bertambah hanyalah beberapa saat saja. Selama sisa waktu, dia kebanyakan menyentuh punggung batu giok mereka secara sembarangan, mengambil keuntungan dari mereka dengan cara yang wajar, dan ekspresi kelelahan yang dia miliki pada akhirnya hanyalah sebuah akting. Namun, kali ini berbeda, karena selama keseluruhan proses, dia harus memfokuskan pikiran dan jiwanya. Energi yang sangat besar, kekuatan jalan agung Sang Buddha, kekuatan mutiara racun langit, dan energi mental. Semua ini harus dimanfaatkan, dan selama sekitar 4 jam, dia tidak berani mengambil waktu sejenak istirahat. Jika bukan karena dia memiliki jiwa Dewa Naga, sehingga energi mentalnya jauh melampaui energi mental rata-rata orang, mustahil mempertahankan konsentrasi seseorang untuk waktu yang lama dengan kehilangan energi mental yang begitu besar. Konsumsi energi yang sangat besar juga sangat besar. Kali ini, keadaan lelah yang dia alami setelah selesai benar-benar asli. Untungnya, semuanya berjalan lancar seperti yang dia bayangkan, sementara efek dari 5 pelet tuan jauh melampaui prediksinya. Bagaimanapun, meskipun mereka juga disebut sebagai pelet tuan yang disempurnakan oleh Yun Ce dengan mutiara racun langit, apakah itu energi obat atau keefektifannya, telah beberapa kali melampaui pelet tuan yang disempurnakan oleh Istana Adipati Baoxing. Namun, untuk memiliki 5 pelet tuan yang mencapai prestasi menakjubkan, di benua langit yang mendalam, ini hanya bisa dilakukan oleh Yun Ce yang memiliki mutiara racun langit. Jika itu orang lain, bahkan jika 10.000 pelet tuan diberikan padanya, pasti mustahil untuk meningkatkan kekuatan seseorang dari Kaisar mendalam tingkat menengah ke Tyrant mendalam tingkat menengah dalam 5 jam singkat. Waktu yang dihabiskan kira-kira sama dengan prediksi saya. Yun Ce membuka matanya, dan senyuman santai muncul di wajahnya yang dipenuhi keringat saat tatapannya yang tenang namun fokus tertuju pada Murong Qiansui. Sepasang puncak bersalju besar seperti tumpukan batu giok berkilau bergetar ke atas dan ke bawah saat dia bernapas. Selama dia mengangkat tangannya, bahkan tanpa menggerakkan tubuhnya ke depan, dia sekali lagi dapat menggenggamnya dengan kuat di tangannya. Mata indah Murong Qiansui juga telah terbuka. Mengangkat lengan gioknya, matanya bergetar dan kabur saat dia merasakan aura agung yang dalam mengalir di tubuhnya. Untuk sesaat, dia tidak bisa percaya bahwa kekuatan ini sebenarnya miliknya. Dan, selain perasaan seperti mimpi mendapatkan tali kehidupan baru di sekujur tubuhnya, tidak ada sedikit pun ketidaknyamanan, seolah-olah tidak ada sedikit pun efek samping. Selamat, Tuan Senior Murong. Anda tidak hanya telah menjadi tuan, Anda bahkan berada di tahap tengah, kata Feng Shue'er sambil tersenyum. Kakak senior, ini luar biasa, luar biasa. Selamat, kakak senior Murong karena telah menjadi tuan pertama dalam sejarah Frozen Cloud Asgard, melampaui leluhur Frozen Cloud 1000 tahun yang lalu. Mulanyi berkata dengan penuh semangat. Di bawah kegembiraan yang luar biasa dan kegembiraan yang tak tertahankan, transformasi Murong Qiansui benar-benar membuktikan bahwa kata-kata menakjubkan Yun Ce sebelumnya tidak sedikit pun tidak benar, malah ternyata jauh lebih mencengangkan daripada apa yang dia gambarkan. Karena, bukan hanya Murong Qiansui yang berhasil menembus dan menjadi tuan besar, dia sebenarnya telah langsung melangkah ke tahap tengah dari alam mendalam tiran. Dan ini juga berarti bahwa dengan bantuan Yun Ce, kekuatan mereka yang dalam juga bisa meningkat secara ajaib dengan pesat, seperti halnya Murong Qiansui. Melintasi alam besar dan pertumbuhan kekuatan yang luar biasa seperti mimpi, tentu saja, tidak ada orang lain selain Murong Qiansui sendiri yang bisa merasakannya dengan begitu jelas dan jelas. Dengan sekuat tenaga, dia menekan kegembiraannya yang tak terbendung, beralih dari posisi duduknya menjadi berlutut, dan membungkuk sepenuhnya ke arah Yun Ce, Tuan Asgard, terima kasih telah menganugerahkan rahmat transformasi lainnya.
Anugerah Guru Asgard sulit untuk dibayar kembali bahkan dengan masa hidup Murong Qianshui yang buruk ini. Tuan Senior Murong, kamu tidak boleh bersikap sopan seperti ini. Yunce buru-buru melangkah maju dan meraih lengan gioknya, karena aku telah dipercayakan tugas menjadi Master Asgard dari Frozen Cloud Asgard oleh mantan Master Asgard, maka, apapun yang kulakukan untuk Frozen Cloud Asgard, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kakak senior, Murong, Feng Hanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Kemudian, dia berbicara dengan suara lembut dan malu-malu, apakah kamu tidak ingin memakai pakaian dulu? Tubuh Murong Qianshui menggigil, dan baru kemudian dia ingat bahwa seluruh tubuhnya, pada saat ini, tidak memiliki sedikit pun penutup. Mengeluarkan suara, ik pelan, kedua lengannya menutupi dadanya secepat kilat. Dia membuka telapak tangan gioknya, tetapi cincin spasial di jarinya juga dihancurkan oleh pusaran energi yang sangat besar tadi. Chu Yueli buru-buru mengeluarkan jubah salju, melangkah maju dan meletakkannya di tubuh Murong Qianshui. Meskipun Murong Qianshui menjaga ketenangannya dengan sekuat tenaga, tindakannya mengenakan jubah salju jelas membuat panik. Ketika dia akhirnya memakainya dengan benar, lapisan cahaya, yang sepertinya belum pernah muncul sebelumnya, muncul di wajahnya yang seperti salju. Mata Yunce bergetar saat dia menatap Feng Hanyu dengan kejam, ini semua salahmu. Apakah akan membunuhmu jika tidak mengingatkannya? Yunce terbatuk-batuk dan berkata dengan tatapan tegas, Tuan Senior Murong, kekuatanmu yang dalam telah meningkat secara berturut-turut sebanyak 7 alam, dan kamu bahkan telah melewati batas alam besar di tengah-tengahnya. Perlu Anda ketahui bahwa dengan terobosan sebesar itu pasti akan membawa landasan yang longgar, dan diperlukan jangka waktu juga untuk sekali lagi membiasakan diri dalam mengendalikan energi yang dalam. Jadi, selama 2 bulan ke depan, Guru Senior Murong, Anda harus memperkuat fondasi Anda dengan sekuat tenaga, jumlah energi besar yang diedarkan juga tidak bisa melebihi 70%. Saya mengerti. Bagaimanapun juga, Murong Qianshui masih seorang peri awan beku, jadi ekspresinya sudah benar-benar tenang, meskipun mengenai apa yang dia rasakan di dalam hatinya, hanya dia yang tahu yang terbaik. Hari ini sudah agak terlambat, besok, saya akan menyempurnakan pelet tuan untuk Master Senior Jun dan Master Senior Mu, untuk membantu Master Senior dalam menerobos ke alam mendalam Tyrant, kata Yunce sambil menatap Jun Lianqi dan Mulanyi. Dengan kekuatan dan kekuatan mentalnya yang luar biasa saat ini, dia bisa menjalani proses itu 2 kali, tetapi 3 kali akan sedikit tegang. Terima kasih, Master Asgard, jawab Jun Lianqi dan Mulanyi secara bersamaan. Energi mendalam yang dimiliki oleh Master Senior dan Master Junior sangat besar dan kaya, dan karenanya menyempurnakan 5 pelet tuan pada saat yang sama dapat ditoleransi. Dalam hal kultivasi mendalam, paling banyak, itu dapat ditingkatkan hingga tingkat kelima dari alam mendalam Tyrant, dan ini juga merupakan batas yang dapat dicapai oleh energi obat dari pelet tuan. Di atas level kelima dari Tyrant mendalam, tidak peduli berapa banyak lagi pelet tuan yang digunakan, tidak mungkin untuk naik lebih jauh. Setelah ke-6 rekan Master Senior dan Master Junior telah mencapai alam mendalam Tyrant. Saya kemudian akan melanjutkan untuk membuka pintu masuk mendalam semua kakak perempuan senior dan adik perempuan junior di sekte tersebut, dan kemudian, sesuai dengan tingkat kultivasi dan fisik mereka, saya akan menyempurnakannya, 1,5 hingga 2 pelet tuan, memungkinkan mereka untuk setidaknya meningkat dalam satu ranah besar. Yunce menggunakan nada tenang saat dia berbicara tentang hal-hal yang mampu mengejutkan sekte manapun di benua langit yang mendalam. Tapi, Tuan Asgard, bukankah ini akan sangat menunda kultivasimu? Feng Hanhui berkata karena khawatir. Tidak akan. Yunce menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sebaliknya, saat aku menyempurnakan pelet tuan,
hal itu melemahkan energi dalam dan energi mentalku hingga tingkat yang sangat tinggi. Jadi, bagi saya, ini juga merupakan bentuk kultivasi. Saya memperkirakan bahwa setelah menyelesaikan semua peningkatan kakak perempuan senior dan adik perempuan saya, kultivasi mendalam dan kekuatan mental saya akan meningkat dengan selisih yang sangat besar juga. Kata-kata Yun Che membuat mereka merasa sedikit nyaman. Mereka mengelilingi Murong Qianye, merasakan perubahan besar pada aura mendalam dari tubuhnya, bahkan setelah sekian lama, ekspresi gembira dan antusias di wajah mereka tidak mampu padam. Keluar dari Frozen and Divine Hall, bagian luarnya sudah tertutup oleh warna malam. Kakak Yun, aku punya pertanyaan untukmu. Tangan kecil Feng Shui dipegang oleh Yun Che. Mandi di bawah kilau cahaya seputih salju yang unik di wilayah salju es ekstrim, mereka berjalan menuju paviliun es di sisi timur. Mengapa kamu tidak menggunakan pelet tuan untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri? Meskipun kakak Yun sangat luar biasa, dalam hal tingkat kekuatan, kau masih berada di tingkat ketiga kaisar alam mendalam. Pembuluh darahku yang dalam dan peraturan kekuatanku yang dalam agak berbeda dari yang lain. Meskipun kekuatanku yang mendalam hanya berada di alam mendalam kaisar, dalam hal kekuatan, aku sudah melampaui alam mendalam Tyrant, jadi pelet tuan benar-benar tidak efektif untukku. Yun Che tidak terkejut Feng Shui menanyakan pertanyaan ini. Dia percaya bahwa Murong Qiansui dan yang lainnya pasti memiliki keraguan yang sama di hati mereka. Dia hanya bisa memberikan jawaban yang samar-samar dalam hal itu. Jadi itulah masalahnya. Saya selalu merasa bahwa kekuatan kakak Yun juga sangat aneh. Meskipun levelmu jelas sangat rendah, kamu sebenarnya bisa sekuat itu. Dalam cahaya bersalju, Feng Shui memalingkan wajahnya dan menatap Yun Che, matanya berbinar. Kakak Yun tidak hanya begitu luar biasa, tetapi juga misterius, kamu juga sangat baik. Baik. Yun Che membalikkan wajahnya dan menatapnya juga. Sangat jarang dia mendengar orang menggunakan kata ini untuk menggambarkan dirinya. Dia bahkan bisa membayangkan Jasmine mendengus dengan hidung terangkat tinggi mendengar kata-kata itu. Itu benar. Melakukan kontak mata dengan Yun Che, Feng Shui tersenyum. Saat menghadapi kesalahan ayahku, meskipun kakak Yun jelas sangat marah, pada akhirnya, kamu tetap memilih untuk memaafkannya. Kakak Yun bahkan telah melakukan lebih banyak hal untuk Frozen Cloud Asgard. Tingkat energi obat yang dipancarkan oleh pelet tuan itu bahkan lebih tinggi daripada tingkat pelet obat tertinggi di Sekte Phoenix Ilahi kita. Untuk meningkatkan kekuatan Master Senior Murong, kakak Yun tidak hanya telah mengalahkan begitu banyak dari mereka dalam sekejap, kamu bahkan telah bekerja sangat keras hingga hampir menyebabkan dirimu pingsan. Yun Che menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan suaranya sedikit melunak, meskipun aku tidak melihat diriku sebagai orang jahat, aku juga tidak pernah melihat diriku sebagai orang baik. Bahkan lebih mustahil lagi bagiku untuk menjadi orang baik, orang yang memaafkan ayahmu bukanlah aku, tapi kakakmu Chang Yue. Jika kita berbicara tentang pengampunan, ayahmulah yang telah memaafkanku. Ah! Feng Shui bingung. Aku membunuh 4 putra ayahmu, 4 saudara laki-lakimu, kamu telah tumbuh di sisi Dewa Phoenix sejak kamu masih muda, jadi kamu jarang berhubungan dengan saudara laki-lakimu, dan tidak memiliki perasaan apapun terhadap mereka. Jadi, ketika menyangkut kematian mereka, perasaan Anda sangat lembut. Tapi ayahmu berbeda. Bagiku, dia hanya membawa kebencian, dan kebenciannya sangat murni. Jika bukan karena kamu, dia pasti dan tanpa ragu akan mencabik-cabikku menggunakan metode yang paling brutal. Namun, cintanya padamu juga sama murninya, dan cintanya padamu jauh melebihi kebenciannya padaku. Menambahkan bahwa dia tahu aku tidak akan menyakitimu, dia memilih untuk mengikuti keinginanmu, meninggalkan orang yang paling dicintainya dengan orang yang paling dibencinya. Omong-omong, saat itu, ketika aku pergi ke Sekte Phoenix Suci untuk membalas dendam pada ayahku dan Blue Wind,
Jika bukan karenamu, aku pasti akan membawa pergi ayahmu dalam sekejap, sehingga aku bisa membunuh dia tepat di depan makam ayahku. Tapi karenamu, aku tidak akan pernah bisa membunuhnya sampai akhir. Saat ini, ayah kerajaanmu juga sama. Bahkan jika kebenciannya kepadaku tumbuh 10 kali lipat, bahkan jika dia memiliki kekuatan mutlak untuk membunuhku, dia tidak akan lagi mencoba membunuhku. Meskipun dia berbicara tentang kebencian dan balas dendam, wajah Yun Ce membawa senyuman yang sangat hangat. Suer, kami berdua sangat membenci satu sama lain, tapi karena kamu, kami tidak bisa saling membunuh. Kakak Yun, Feng Suer memperlambat langkahnya, kabut air sedikit muncul di matanya saat dia berkata dengan tergila-gila, ayah kerajaan memberiku kehidupan pertamaku, sementara kakak Yun memberiku kehidupan kedua, bertemu dengan ayah kerajaan dan kakak Yun adalah kekayaan terbesarku dalam hidupku ini. Ayahmu dan aku merasakan hal yang sama, kata Yun Ce sambil tersenyum. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah Frozen Cloud Asgard di bawah tirai malam, suaranya sekali lagi melembut, mengenai alasan mengapa aku begitu baik pada Frozen Cloud Asgard, sebenarnya, itu hanya demi diriku sendiri. Ah! Feng Suer sekali lagi bingung. Yun Ce terdiam beberapa saat, lalu perlahan dia angkat bicara dan memberi tahu Feng Suer tentang masalah dirinya dan Chu Yuechan. Dari pertemuan mereka di kota Blue Wind Imperial, hingga perjanjian yang dia buat dengannya untuk melindungi dirinya sendiri, hingga nasib yang tidak diinginkan, mereka di Wasteland of Death, hingga reuni mereka di Heavenly Sword Villa, dan juga Yun Ce adalah orang yang sangat waspada dan curiga terhadap orang lain, tapi di depan Feng Suer, dia tidak bisa menopang tembok di hatinya sedikit pun. Ini membuatnya menceritakan segalanya tentang hubungannya dengan Chu Yuechan. Kedua bahu mereka bersentuhan, dan langkah kaki mereka sangat-sangat lambat. Bahkan setelah dia selesai berbicara, jarak mereka masih cukup jauh dari Paviliun Es. Anak, kakak Yun. Feng Suer dengan ringan bergumam, seolah-olah, untuk sesaat, dia tidak dapat menerima keberadaan yang mengejutkannya. Dia sudah berumur 4 tahun sekarang, kata Yun Ce dengan mata kabur. Saya harap dia laki-laki. Dengan begitu, dia bisa melindungi ibunya seperti pria kecil sampai aku menemukan mereka. Tapi, saya sudah membuangnya selama 5 tahun, tepatnya sudah 5 tahun, namun masih belum ada kabar tentangnya. Tahun itu, kakakmu Chang Yue tidak perlu mengeluarkan biaya apapun dalam memobilisasi seluruh pasukan angin biru untuk menjalani pencarian. 3 tahun lalu, saya menugaskan Black Moon Merchant Guild untuk menjalani pencarian juga. Black Moon Merchant Guild memiliki jaringan informasi paling kuat di seluruh benua. Namun, mereka telah mencari selama 3 tahun, namun mereka juga tidak menemukan apapun. Seolah-olah mereka berdua telah benar-benar menghilang dari benua langit yang mendalam. Kakak Yun, hati Feng Shui kesakitan. Dari Yun Ce, dia bisa merasakan depresi berat, celaan pada diri sendiri, dan rasa sakit yang dia coba sembunyikan dengan susah payah. Setiap hari saya tidak dapat menemukannya, hati saya menjadi sedikit lebih berat. Alasan terbesar kenapa aku melakukan begitu banyak hal untuk Frozen Cloud Asgard adalah karena disinilah peri kecil dibesarkan, tempat yang menyimpan sebagian besar perasaan dan kenangannya. Hanya dengan melakukan hal itu akan sedikit meringankan rasa bersalahku terhadapnya, pada akhirnya, itu tidak lebih dari menghibur diriku sendiri. Suara Yun Ce dipenuhi dengan kepahitan. Kakak Yun, jangan khawatir. Peri kecil Anda dan anak Anda pasti akan aman dan sehat. Kakak Yun adalah orang yang sangat baik, jadi surga pasti tidak akan tega melakukan hal kejam seperti itu pada kakak Yun. Feng Suer dengan erat menggenggam telapak tangan Yun Ce dengan kedua tangannya dan menghiburnya dengan suara lembut. Oh benar. Saya akan segera mengirimkan transmisi suara ke ayah kerajaan dan meminta dia memobilisasi orang untuk mencari perbatasan Divine Phoenix Nation.
Tidak perlu. Yunce dengan ringan menggelengkan kepalanya. Bahkan persekutuan pedagang bulan hitam tidak dapat menemukan jejak apapun, metode biasa tidak akan, dalam 2 hingga 3 bulan ke depan, saya akan dapat meminjam penggunaan metode khusus. Ketika saatnya tiba, saya pasti dapat menemukannya. Bahkan persekutuan pedagang bulan hitam tidak dapat menemukan jejak apapun, siapapun akan sangat paham dengan arti kata-kata ini. Tapi Yunce tidak mau mempercayai hal itu, tidak peduli apapun yang terjadi, bahkan jika hanya ada 1 dari 100 juta kemungkinan, dia hanya akan percaya pada kemungkinan 1 dari 100 juta. Jasmine akan segera terbebas sepenuhnya dari racun iblis, ketika saatnya tiba, maka dia akan dapat menemukannya, pasti. Merasakan perasaan Yunce yang tenggelam, Feng Shue'er dengan ringan menggigit bibirnya, dan kemudian dia menarik lengannya, menunjuk ke bongkahan es tertinggi di Frozen Cloud Asgard. Kakak Hyun, temani aku ke sana untuk melihat salju, oke? Saat malam tiba, keduanya tidak kembali ke paviliun es, sebaliknya, mereka duduk di atas es dalam yang tingginya beberapa puluh meter, memandangi salju tak terbatas di bawah tirai malam dari jauh. Langit di atas kota Phoenix berwarna merah terang, langit di atas kota Kekaisaran Blue Wind berwarna biru tua, sedangkan langit di sini berwarna putih. Feng Shue'er mengangkat kepalanya, menatap langit malam yang pucat dan tak berbintang. Bau udaranya juga berbeda. Bahkan salju putih menggambarkan pemandangan berbeda pada siang dan malam hari. Dunia ini benar-benar lebih berwarna daripada yang saya bayangkan. Feng Shue'er memandangi salju dan langit malam, sementara Yunce menghabiskan lebih banyak waktunya mengawasinya. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, tetapi bahkan setelah menjumlahkan semuanya, mereka masih tidak secantik Shue'er. Di bawah langit malam, Frozen Cloud Asgard indah seperti alam ilusi, namun Feng Shue'er, meski diterangi oleh cahaya bersalju, bagaikan mutiara paling terang di alam ilusi ini. Keberadaannya telah menekan semua kilauan cahaya antara langit dan bumi. Hehe, Feng Shue'er tertawa terbahak-bahak sambil menyandarkan sisi dahinya di bahu Yunce. Dulu selalu ada orang yang bilang aku cantik, tapi aku tidak pernah terlalu peduli dengan komentar itu. Tapi sekarang, aku merasa sangat bahagia, dan bahkan berharap setelah aku besar nanti, aku bisa tampil lebih cantik lagi. Mengapa? Karena dengan begitu, aku bisa menerima lebih banyak cinta dan pujian dari Kakak Hyun. Dia dengan ringan menggantungkan dahinya saat dia merasa sedikit malu untuk menatap mata Yunce. Hati Yunce menghangat. Mengulurkan tangannya, dia dengan ringan melingkari pinggang Feng Shui yang lembut dan ramping, menyebabkan tubuh Feng Shui bergetar ringan dalam sekejap. Suir, apakah kamu masih ingat hari ketika kita bersatu kembali, banyaknya air mata yang kamu keluarkan saat memelukku? Ah, kamu menangis lama sekali sambil memelukku, sampai-sampai seluruh punggungku bisa merasakan air matamu. Yunce dengan lembut berkata, saat itu, dengan air mata sebanyak itu, aku benar-benar takut bahwa aku tidak akan mampu membayarnya kembali bahkan setelah beberapa kehidupan, jadi, dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Hanya karena, air mataku. Feng Shue'er mengangkat matanya yang indah, meski matanya kabur, cahaya hangat dan menggoda masih bisa terlihat di dalam pupil matanya. Tentu saja, alasan terbesarnya adalah kamu adalah suirku. Yunce tersenyum sambil memeluk suir lebih erat lagi. Hanya dengan satu tangan, dia melingkari pinggangnya yang lembut dan ramping. Depresi di hatinya yang lahir karena Chu Yue-chan dengan cepat menghilang juga. Feng Shue'er dengan ringan mengerang karena kontak tubuh yang terlalu intim, dan tubuhnya sedikit menegang karena gugup. Namun, dia tidak menolaknya sedikit pun. Dengan suara lembut, dia berkata, di masa lalu, Dewa Phoenix pernah mengatakan hal ini kepadaku. Jika aku bisa menemukan seseorang yang bisa membuatku bahagia ketika aku bersamanya,
yang bisa membuat jantungku berdetak lebih cepat tanpa sadar, dan orang itu bahkan rela mengabaikan nyawanya sendiri demi aku, maka, dialah orang yang bisa menemaniku selamanya. Dan aku, sebenarnya telah bertemu orang seperti itu begitu cepat. Hanya karena, aku menyelamatkanmu tanpa mempedulikan nyawaku sendiri. Kata Yun Che dengan tatapan melankolis. Puff, kata-kata dan nada suara Yun Che tidak bisa menahan tawa Feng Shue'er. Dan kemudian, dia mencoba yang terbaik untuk meniru nada suara Yun Che, tentu saja, alasan terbesarnya adalah kamu adalah kakak Yun. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Feng Shue'er merasakan wajahnya memanas. Dia tidak punya pilihan selain menutup matanya saat dia membenamkan dahinya ke dalam dada Yun Che. Adapun pria yang memeluknya, dia mulai tertawa terbahak-bahak dengan puas. Di dalam mutiara racun langit, Jasmine diam-diam melayang di udara. Rambut panjangnya berwarna merah darah menari-nari tinggi di udara, dan gaun peri merah berasap kesayangannya berkibar, memperlihatkan dua paha kecil berwarna putih. Lapisan racun hitam perlahan menghiasi bagian luar gaunnya. Lapisan racun hitam ini keluar dari tubuhnya, dan setelah dilepaskan, ia akan segera menyebar. Pada saat ini, semua racun hitam menghilang, dan Jasmine membuka matanya saat dia turun dari udara. Rambut panjangnya yang berwarna merah darah juga berhenti berkibar, secara alami menutupi pantat mungilnya. Dia mengulurkan tangannya, melihat telapak tangannya yang seputih salju, dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan racunnya semakin melemah, dan kecepatan pemurniannya meningkat setiap hari. Dari kelihatannya, hanya dalam 2 bulan atau lebih, aku seharusnya bisa memurnikannya sepenuhnya sebelum pertarungannya dengan Fen Juechen. Saat itu, untuk sepenuhnya memurnikan tubuhnya dari racun iblis adalah keinginan terbesarnya. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun dia mendapatkan mutiara racun langit karena kekayaannya yang sangat besar, hal itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama, baik itu beberapa puluh tahun, atau bahkan beberapa ratus tahun. Baginya, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat sulit, penyiksaan yang dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Saat ini, belum genap 7 tahun berlalu, namun pemurnian seluruh racun iblis sudah terlihat. Kekuatan yang dimiliki oleh Yun Che, orang yang dia gunakan untuk menggantungkan hidupnya, telah mencapai kebutuhannya juga. Selain itu, karena garis keturunannya yang sangat kuat dan pembuluh darahnya yang dalam, hasilnya jauh melampaui ekspektasi awalnya. Dari 35 kg kristal ilahi berurat ungu, 25 kg sudah ada di tangannya. Mengumpulkan 10 kg sisanya bisa dikatakan merupakan hal yang mudah bagi Yun Che yang memiliki sejumlah besar overload pelet di tangannya. 3 inti binatang buas yang sangat dalam milik binatang-binatang mendalam Tyrant sama sekali tidak menjadi masalah juga. Lagi pula, Yun Che telah secara langsung meminta persekutuan pedagang bulan hitam untuk 3 inti mendalam binatang-binatang mendalam Tyrant. Bahkan ada kabar lokasi bunga udumbara akhirat yang paling sulit ditemukan. Segalanya berjalan jauh lebih sukses daripada perkiraannya. Itu bahkan beberapa kali lebih baik dibandingkan dengan situasi terbaik yang dia bayangkan di masa lalu. Dia seharusnya merasa senang dengan hal ini. Namun, ketika racun iblis dalam tubuhnya melemah, sampai pada titik di mana dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara perlahan memurnikan racun iblis yang tersisa tanpa bergantung pada mutiara racun langit, alih-alih kegembiraan, apa yang paling dia rasakan adalah rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Jasmine meletakkan tangan kecilnya. Seperti biasa, dia biasanya melihat keluar untuk melihat situasi Yun Che, dan kemudian, hal pertama yang dia lihat adalah Yun Che dan Feng Shue'er berpelukan erat dan penuh kasih sayang. Dan setiap kata yang mereka ucapkan sepertinya bisa membuat seluruh tubuhnya merinding selama lebih dari setengah hari. Satu lagi telah jatuh ke tangan iblis. Jasmine mendengus ketika dia berbicara dengan sedikit amarah,
apakah semua wanita di benua langit yang mendalam adalah sekelompok idiot yang tidak dapat disembuhkan? Oh, Honger terkejut saat terbangun oleh suara Jasmine yang tidak terkendali. Dia membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya merah tua, dan samar-samar berkata, "Kak Jasmine, apakah kamu marah? Apakah guru melakukan kesalahan lagi?" "Bukan tuanmu yang membuatku marah, tapi wanita-wanita bodoh itu," Jasmine berkata dengan cepat. "Kamu." Honger duduk di tempat tidur, melakukan peregangan dengan malas. "Kak Jasmine, aku lapar. Saya ingin mencari guru untuk makan. Tidak pantas bagimu untuk keluar sekarang, kamu akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat." "Tapi, aku sangat lapar." Honger sangat patuh pada Jasmine. Ketika Jasmine mengatakan bahwa dia tidak boleh keluar, dia duduk dengan patuh tanpa bergerak di tempat tidur, dengan menyedihkan menggosok perut kecilnya sendiri. Jasmine melambaikan tangannya, dan cincin spasial ungu berkilau ditarik ke arahnya. Dia mengeluarkan kristal ilahi berurat ungu dari cincin spasial dan meletakkannya di tangan Honger. "Baiklah, cepat makan." "Wah, Kak Jasmine tetaplah yang terbaik." Mata Hong berbinar. Memeluk kristal ilahi berurat ungu, dia menggigitnya dalam-dalam. Saat mulut besarnya mengunyah, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Untuk mencegah Honger makan di belakangnya, Yunce menempatkan semua kristal dan batunya ke dalam cincin spasial, sebelum menempatkannya kembali ke dalam mutiara racun langit. Namun, jika dia memeriksanya secara teratur, dia akan menyadari bahwa dari 25 kg kristal ilahi berurat ungu yang seharusnya ada di dalam ring, saat ini, hanya tersisa sekitar 23 kg. Inilah alasan mengapa Honger begitu patuh pada Jasmine. Jasmine dengan santai membuang cincin spasial dan duduk di sisi tempat tidur. Dia diam-diam memperhatikan Honger saat dia makan dengan gembira, dan perlahan-lahan, matanya menjadi sedikit kabur. "Kai, Zi," di antara bibirnya, dia tanpa sadar mengeluarkan gumaman lembut. "Kai Zi." Mendengar suaranya, Honger mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. "Apa itu?" Kedengarannya sangat enak. "Apakah ini sesuatu yang enak?" Jasmine terkejut sesaat. Dia segera sadar kembali dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan sesuatu yang bisa dimakan. Dia gadis kecil seperti Honger, dan seperti Honger, dia memanggilku kakak. Oh, mendengar bahwa itu bukan makanan, minat Hong turun drastis dalam sekejap. Menelan potongan terakhir dari kristal ilahi berurat ungu, dia bergumam, "Kalau begitu, dia pasti tidak semanis aku." Wah, setelah menyelesaikan seluruh kristal ilahi berurat ungu, tubuh Hong sedikit bersinar dengan cahaya ungu. Dia menjerit puas, lalu dengan lembut membungkuk ke tempat tidur. "Aku kenyang sekarang. Saatnya melanjutkan tidur." Tidur. Jasmine berdiri dari tempat tidur, dan dia baru mengambil satu langkah ketika dia mendengar Honger tidur nyenyak di belakangnya. Waktu mengalir dengan tenang, dan malam dengan tenang memudar. Baik Yunce dan Feng Shuer tidak kembali ke Paviliun Es, melainkan bersandar satu sama lain sambil menyaksikan pemandangan bersalju sepanjang malam. Dan di dalam mutiara racun langit, Jasmine diam-diam memperhatikan dunia luar sepanjang malam. Dia memiliki begitu banyak wanita di sisinya, dia tidak akan pernah merasa kesepian selamanya, gumam Jasmine pada dirinya sendiri, lalu mendengus ringan, "Tanpa orang sepertiku yang menegurnya beberapa kali sehari, itu pasti akan terjadi, jadilah harapan yang menjadi kenyataan untuknya." Mengalihkan perhatiannya dari Yunce, ekspresi Jasmine kembali dingin. Menutup matanya, dia perlahan-lahan mengarahkan energi mutiara racun langit dan sekali lagi memasuki kondisi pemurnian.